Ya, memang harus diakui, kemenangan Indonesia atas Vietnam bukan semata-mata kemenangan atas tim rival. Namun lebih dari itu, kemenangan ini membuka mata kita akan posisi dan kemampuan sebenarnya dalam kompetisi Asia. Tidak berlebihan jika kita mengatakan hal tersebut, mengingat Indonesia tidak bermain dengan kekuatan penuh dalam pertandingan melawan Vietnam. Meski tak luput dari kesalahan, namun secara keseluruhan tim ini telah mengalami perubahan yang cukup signifikan. Bahkan perubahan dalam kekuatan skuad Garuda akhir-akhir ini akhirnya membuat beberapa negara tetangga seperti Malaysia, Thailand hingga Vietnam mulai mengakui akan perkembangan pesat yang dialami timnas Indonesia. Lantas seperti apa? Dan berikut adalah ulasan selengkapnya. Timnas Indonesia telah memasuki era baru yang menjanjikan. Kontroversi seputar naturalisasi pemain tidak bisa dihindari. Namun sebenarnya hal tersebut merupakan bagian yang wajar dalam dunia sepak bola. Yang terpenting, pemain-pemain yang terlibat telah membuktikan bahwa mereka memiliki ikatan emosional dan komitmen yang kuat terhadap Indonesia. Pertanyaan mengenai naturalisasi seharusnya hanya berlaku bagi pemain seperti Mark Klok, sementara yang lainnya meskipun merupakan diaspora atau keturunan telah membuktikan kesetiaan dan dedikasi mereka kepada negara ini. Terlebih lagi secara kualitas, pemain yang bermain di Liga Eropa umumnya memiliki level di atas pemain yang bermain di Liga 1 Indonesia. Penting untuk diingat bahwa naturalisasi harusnya mengarah pada kemajuan timnas Indonesia. Jika hal tersebut tercapai, mengapa tidak memberikan kesempatan kepada mereka? Pada akhirnya yang dinilai dalam timnas senior adalah kualitas pemain. Hal yang sederhana namun krusial. Jadi asalkan bertujuan untuk meningkatkan kualitas timnas, pembicaraan mengenai naturalisasi seharusnya tidaklah menjadi hal yang rumit. Dan seperti yang kita semua tahu, mayoritas pemain keturunan yang menjadi incaran timnas Indonesia memiliki latar belakang Belanda. Hanya beberapa pemain seperti Elkan Bagot, Rus Margono, dan Jordi Amat yang tidak memiliki darah Belanda. Namun selebihnya pemain-pemain grade A seperti Tom Haye, Shandy Walsh, Nathan Cho, serta para pemain yang kini dalam radar Sintayong seperti Ole Romani, Kevin Dix, Mads Hilgers, J. Rory de Wolf, Jens Strever, hingga Calvin Verdonk, semuanya berasal dari Belanda. Bahkan Marten Pas yang hanya tinggal menyelesaikan proses administrasi dengan FIFA juga memiliki latar belakang Belanda. Namun hal ini tidak menjadi masalah jika semua proses berjalan lancar. Kedalaman skuad yang dimiliki oleh Indonesia nantinya akan sangat dipengaruhi oleh pemain-pemain dengan latar belakang Eropa ini. Dengan demikian, kekuatan timnas Indonesia akan menjadi lebih kompetitif dan dihormati di tingkat Asia. Memang ada yang menyayangkan bahwa mayoritas pemain incaran memiliki latar belakang Belanda. Namun yang perlu diingat adalah bahwa mereka semua memiliki potensi untuk memperkuat timnas Indonesia. Dan yang paling terpenting adalah bagaimana mereka bisa berintegrasi dengan baik dalam tim dan memberikan kontribusi maksimal untuk kemajuan sepak bola Indonesia di tingkat internasional. Dengan kedalaman skuad yang diisi dengan pemain-pemain berbakat dari Eropa, Indonesia memiliki peluang besar untuk bersaing dan meraih kesuksesan di pentas sepak bola Asia. Dan perlahan tapi pasti kekuatan Indonesia dengan sejumlah pemain keturunan mulai terlihat jelas dalam beberapa tahun terakhir. Berawal dari Piala Asia 2023, timnas Indonesia yang diperkuat sejumlah pemain baru seperti Justin Hubner, Shandy Walsh, hingga Shane Patinama telah menunjukkan progres luar biasa. Bahkan terbaru dalam babak kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Vietnam, Indonesia mendapatkan sejumlah amunisi baru seperti Jait Ses, Nathan Cho, serta Tom Haye dan Ragnar Oratmangun terus menunjukkan peningkatan luar biasa. Terutama ketika mereka membungkam Vietnam dalam 2 kemenangan secara beruntun. Bisa. Go. Yes.
Sementara itu, perubahan signifikan dalam skuad timnas Indonesia di bawah arahan Sintayong telah membuat sejumlah negara ASEAN, termasuk Malaysia, Thailand, dan Vietnam, mengakui kekuatan baru yang dimiliki oleh skuad Garuda. Para rival tersebut kini tak sungkan untuk mengakui bahwa Indonesia telah mengalami transformasi yang signifikan dalam kompetisi sepak bola regional. Prestasi yang diraih oleh timnas Indonesia di bawah kepemimpinan Sintayong telah memberikan dampak yang cukup besar di kancah sepak bola ASEAN. Negara-negara tetangga yang selama ini menjadi pesaing utama pun turut mengakui bahwa Indonesia kini menjadi ancaman serius yang harus diperhitungkan. Peningkatan kualitas skuad Garuda yang ditandai dengan kemenangan-kemenangan penting dan penampilan yang impresif telah membuka mata negara-negara ASEAN lainnya akan potensi sebenarnya dari sepak bola Indonesia. Kini Indonesia bukan hanya menjadi pesaing yang tangguh di tingkat regional, tetapi juga semakin mengukuhkan posisinya sebagai salah satu kekuatan besar di Asia Tenggara yang patut diwaspadai. Pujian bahkan dilontarkan oleh salah satu pakar sepak bola Vietnam, Van Thanh Hung. Dirinya tak sungkan untuk memberikan pujian setinggi langit untuk timnas Indonesia, khususnya para pemain naturalisasi atau keturunan. Kualitas pemain naturalisasi timnas Indonesia jauh berada di atas pemain Vietnam, memiliki keahlian dalam bermain di level tertinggi. Mulai dari lini tengah dan depan, Van Thanh Hung mengakui timnas Indonesia sangat kuat dan benar-benar menyulitkan Vietnam. Khususnya tim Indonesia, menurut saya tim ini sudah mengalami peningkatan kualitas yang signifikan. Pemain naturalisasi Indonesia mempunyai keahlian dan tahu cara bermain di level tertinggi. Sehingga pada pertandingan dengan Vietnam, mereka memberikan tekanan yang sangat kuat, langsung dari lini tengah. Itu benar-benar sangat menyulitkan pemain Vietnam untuk bermain, ungkap Van Thanh Hung puji pemain Indonesia. Sementara itu, pujian juga diberikan oleh pelatih Thailand U23 Isara Sritaro, di mana dirinya tak sungkan memuji akan kualitas timnas Indonesia yang semakin berkembang dalam beberapa tahun belakang. Harus kita akui jika para pemain timnas Indonesia sudah banyak berkembang dalam beberapa tahun terakhir, ungkap Isara Sritaro. Di sisi lain, media Malaysia Astro Arena menyebut pemain timnas Indonesia bisa tampil bagus sejak Piala Asia hingga kualifikasi Piala Dunia. Timnas Indonesia menyapu bersih 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sesi Maret dengan kemenangan. Skuad Garuda menang 1-0 dan 3-0 atas Vietnam. Sebelumnya, tim Merah Putih juga tampil percaya diri meski kalah 1-3 dari Irak di Piala Asia 2023 dan 1-5 di kualifikasi Piala Dunia 2026. Salah satu hal yang disoroti oleh pembawa acara bola itu live di Astro Arena, Faiz Gurun dan Kesh Tats adalah postur pemain timnas Indonesia. Kesh Tats menyampaikan pujian kepada performa timnas Indonesia dengan rata-rata tinggi badan yang kerap kalah dari negara lain. Kemenangan meyakinkan lawan Vietnam jadi buktinya. Saya kembali ke pertandingan lawan Irak di Piala Asia 2023. Lihat permainan lawan Irak dengan cara seperti itu, bola tetap di bawah. Mereka menyerang meski tidak ada striker yang tinggi-tinggi, kata Kesh Tats di YouTube Astro Arena. Sementara itu, ujian sesungguhnya akan dijalani timnas Indonesia pada bulan Juni nanti saat menghadapi timnas Irak pada leg kedua di GBK. Meski cukup berat, namun tak ada yang tak mungkin dalam dunia sepak bola. Cukup kita amini dan doakan saja, semoga Indonesia menampilkan performa yang jauh lebih baik. Karena jika lolos ke round ketiga, Indonesia akan dihadapkan dengan laga yang jauh lebih berat lagi. Indonesia bisa saja akan melawan tim-tim tangguh seperti Jepang, Korea Selatan, Iran, Arab Saudi, Australia, hingga Qatar. Jadi itulah saat negara tetangga seperti Thailand, Malaysia, dan Vietnam akhirnya mengakui kekuatan timnas Indonesia. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.